Shalom, salam jumpa dengan saya Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik. Zaman dahulu, hanya orang kaya yang mengenakan pakaian berwarna ungu. Kalau saya berpakaian ungu itu tidak berarti bahwa saya seperti itu. Tetapi kalau kita dalam gereja Katolik diajarkan ini adalah lambang pertobatan. Kita mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan dan hidup benar di hadapannya. Tapi kembali kepada tema yang saya sebutkan di awal. Orang yang berjubah ungu yang dikisahkan dalam Injil Lukas hari ini adalah orang yang sangat kaya dan dikatakan bahwa dia setiap hari berpesta dan hidup dalam kesenangan. Lukas menggambarkannya, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, bukan bersukaria dalam kesederhanaan, tapi sekali lagi kemewahan. Kita bisa andaikan dia memiliki begitu banyak harta. Tetapi jangan kita salah paham seolah-olah Yesus tidak menyukai orang kaya. Bukan itu persoalannya. Yang jadi persoalan adalah bukan karena dia kaya raya, tetapi karena dalam kekayaannya apa yang dia lakukan. Yang menyedihkan adalah dikisahkan dalam Injil Lukas hari ini. Ada Lazarus, si pengemis yang miskin, yang duduk dekat pintunya. Anda bayangkan dia berpesta pora dalam kemewahan, dalam kelimpahan, sementara di dekatnya ada seorang yang kelaparan dan hampir mati. Dan dia bahkan tidak memberikan sepotong kecil pun makanan yang dia miliki untuk si Lazarus. Apakah dia tidak melihat Lazarus? Saya tidak yakin. Walaupun dia melihat, tetapi dia berpura-pura tidak melihat. Hatinya tertutup sama sekali oleh belas kasihan. Dan inilah sebenarnya yang dituliskan dalam Injil Lukas. Kritik tentang kekayaan yang dapat membuat orang buta terhadap kebutuhan dan nasib sesama. Kekayaan dapat membuai orang dalam kesenangan dan orang hanya mengejar kesenangan demi kesenangan dan lupakan tanggung jawab sosial dia. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk hidup bahagia sendiri, tetapi apa yang kita lakukan untuk juga mengulurkan tangan dan membagikan kebahagiaan yang kita dapatkan sebagai berkat Tuhan, agar orang lain juga dapat tertolong. Kita bisa membawanya dalam kehidupan keseharian kita. Di sekitar kita seringkali ada Lazarus. Di rumah kita mungkin ada Lazarus, di kamar kita pun ada Lazarus, di tempat kerja kita pun ada Lazarus. Lazarus hidup dalam diri orang-orang yang sangat miskin. Miskin dalam hal apa? Mereka membutuhkan perhatian, mereka membutuhkan cinta, mereka membutuhkan penghargaan, mereka membutuhkan uluran tangan, mereka membutuhkan penyembuhan dari Anda. Cinta Anda, itu yang dibutuhkan. Dan banyak orang mengalami kelaparan seperti Lazarus ini. Mungkin orang tua Anda lapar dengan perhatian Anda. Atau sebaliknya, Anda pun sebagai anak menantikan dengan penuh kelaparan. Kapan sih remah-remah dari meja sang orang tua ini jatuh kepadanya, dalam arti kapan orang tuanya juga menyapa dia dengan penuh kasih, menanyakan apa kabar hari ini, bagaimana kau menjalani hari ini, ada apa nak, ada apa, apakah kau punya persoalan, dan seterusnya. Atau penghargaan dari orang tua karena apa yang dia capai. Demikian juga dengan pasangan Anda. Mungkin Anda juga mengalami kelaparan, Anda mengalami juga penderitaan karena Anda diabaikan, Anda disia-siakan. Dan betapa menyedihkan nasib seperti itu. Saudaraku, Tuhan menghendaki Anda tidak menjadi si kaya berjubah ungu yang hanya dapat menikmati kesenangan dalam kemewahan. Tuhan mau ketika Anda diberkati dengan kelebihan, Anda punya sesuatu. Jangan lupa, banyak orang-orang sekitar Anda yang membutuhkan Anda. Dan tidak hanya terbatas bahwa pemberian materi itulah yang dapat kita lakukan, tapi pemberian diri Anda, cinta Anda, perhatian Anda itu sangat penting. Semoga tidak ada Lazarus lagi di sekitar kita, di rumah kita. Dan semoga kita semua boleh mengalami kebahagiaan. Tuhan menciptakan kita untuk bersama-sama mengalami kebahagiaan ini. Maka mari kita mohon berkat Tuhan, semoga kita juga diberikan kepekaan rohani, agar kita juga menjadi pribadi yang murah hati,
Di dalam berkat-Nya Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.